bacaan apakah yang pas ketika khatib duduk dari dua khutbah? Bacaan ketika khatib duduk di atas ada sediban, duduk ketika dua khutbah. Kan ketika khutbah pertama selesai kan khatib duduk ya. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bacaan yang pas apa bacaannya? Kita ambil nukilnya dari kitab I'anatul Talibin ya, juz 2 Syekh Abu Bakar Usman bin Muhammad Sato Adimyati Al-Bakri ya. Jadi apa yang dibaca ketika khatib duduk di atas dua khutbah, duduk di antara dua khutbah. Jadi aja meneng bae, ulah cicing wae, komo sare. Jadi aja meneng bae, apalagi turuh gitu ya. Di sini disebutkan wa julusu bainahuma, dan ketika khatib duduk bainahuma di antara dua khutbah, bi tumaninati fihi, khatib duduk dengan tumanina. Jadi khatib duduk itu jangan krepesan, tahu krepesan begitu duduk, tapi duduk dengan tumanina. Tumanina itu duduk diam, duduk diam. Wasanna ayakuna biqadri suratil ikhlas, dan disunatkan sunnah diamnya itu seukuran baca surat al-ikhlas, surat Qul. Jadi diam seukuran Allah SWT. Jadi diam segitu, tapi harus diam, jangan bergerak ya, jangan bergerak. Kan suka ada kan orang pagi duduk ya apa krepesan begitu, nggak bisa diam, apa nyari apa, nyari kunci motor, nyari apa gitu kali ya, atau nyari apa di pokoknya nggak bisa diam. Jadi disunahkan untuk diam seukuran pada surat al-ikhlas. Wa ayyaqra'aha bihi, dan disunahkan khatib membaca surat al-ikhlas. Nah ini, jadi yang baca surat al-ikhlas itu khatib. Baca itu surat al-ikhlas, wa ayyaqra'aha fihi. Jadi khatib dia seukuran baca surat al-ikhlas, dan juga khatib disunahkan baca surat al-ikhlas bitumaninati, dengan tumanina, dengan suara pelan atau dalam hati ya. Ini khatibnya nih, duduk tenang, dalam hatinya nggak usah dikencangkan. Lalu buat jamaah apa yang dibaca? Ini kan buat khatib, ini bukan buat jamaah. Lil khatibi buat khatib. Kalau buat jamaah apa? Kan pernah kita bahas. Buat jamaah itu disebut dengan sa'atul ijabah. Waktu doa-doa kita diijabah. Jadi jamaah disunahkan untuk berdoa. Situ. Jamaah jangan untuk berdoa. Yang kedua, akhiru, perbanyaklah kalian bersolawat di hari Jumat, maka disunahkan juga bersolawat. Nah, maka dari itu solawat dan doa kan satu kesatuan ya, satu kesatuan paket. Doa nggak diterima kalau nggak baca solawat, doanya ngambang. Jadi solawat dulu, habis solawat berdoa. Muncul pertanyaan, di beberapa tempat ada yang namanya itu solawat dipimpin oleh Bilal. Apa dasar hukumnya? Kan gitu ya. Mengajak selawat di hari Jumat sunnah ya, sunnah.
kemudian bersolawat dengan Bilal. Bilal itu mentanbih, mengingatkan jamaah untuk baca sholat. Kenapa? Saat-saat sedang orang melamun, orang tidur, dengan suara, ada suara apa namanya Bilal, ya ingat gitu ya. Oh ya, sholawat, ikut baca sholat. Hanya saja laisa bisautin murtafiin, tidak dengan suara terlalu keras seperti suara orang adzan. Ini seperti itu. Bahkan di tempat lain itu jauh lebih panjang. Di Kalimantan, apalagi di Banjar, ya, Tuan Guru sekumpul itu Bilalnya bukan cuma kayak kita. Kalau kita kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, gitu doang ya. Jadi suaranya nggak terlalu kencang. Allahumma sholli ala sayyidina, nggak seperti itu ya. Jadi dengan suara, ada keluar suara tapi nggak terlalu kencang, tapi suaranya ada, mengingatkan jamaah yang lain baca sholawat. Setelah baca sholawat, jamaah masing-masing berdoa. Itu tempat diijabah itu. Udah hari Jumat, dan juga itu adalah saat-saat kita doanya diijabah. Tolong ini ya, tolong. Jadi makanya ketika ngelamun begini, kalau Allahumma sholli ala, langsung contoh kita nih dengerin khutbah karena kita lelah, ngantuk segala macam, kita tertidur ya. Kemudian pas itu komat, bangun apa enggak? Bangun. Selesai sholat tegar apa kagak? Tegar langsung. Itu memang itu gangguan, godaan kayak gitu. Ya, ya namanya itu masing-masing punya kesibukan kan ya. Jadi kan kata Ustaz katanya dengerin khutbah kudu ansutu, diem, wasmaku, dengerin. Ya benar Ustaz, saya diem, saya dengerin. Kedengeran. Gitu ya. Malah di tempat lain itu selawatnya selawat dustur. Jadi yang pakai pusing itu baru masjid Al-Ikhlas, Masjid Agung Ciledug tuh yang di lampu merah. Dia pakai selawat dustur panjang dia mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa adim wa adim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa asrafil ubadik as'adil arabi wal ajam wa imam tayyibati wal haram wa tarjumani bi lisanil qidam. Panjang itu. Apakah boleh? Disebutkan di situ, termasuk disebutkan bid'atul hasanah, walaupun itu kategori bid'ah hasanah yang baik ya. Jadi hukumnya mubahan alias boleh. Tinggal kita mau pakai yang mana. Jadi nggak ada bahasa nggak boleh begini, nggak boleh itu kategori apa? Apakah haram, apakah makruh, apakah mubah? Jadi hukum fikihnya itu luas kayak gitu ya. Jadi bagi yang mendengarkan itu membaca doa dan sholat. Jadi ketika ada bilang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, kita yang dengar Allahumma sholli wa sallim, langsung doa dalam hati masing-masing. Enggak usah angkat tangan tinggi-tinggi, Allahumma sholli semuanya berdoa gitu. Enggak usah. Jadi tetap dalam hatinya berdoa ya. Itu mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami dan memakluminya. Insyaallah. Mustafa